Pengalaman literasi saya adalah saat duduk di bangku sekolah dasar. Jika saya ditanya, "Apa hobimu?" saya selalu menjawab, "Hobiku adalah membaca." Jawaban itu merupakan jawaban asal saja karena pada dasarnya saya belum mencintai membaca. Saya menjawab demikian agar kelihatan sebagai anak yang pintar, rajin di depan guru dan teman-teman saya. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Saya lebih menyukai pergi ke sawah, ke sungai, atau bersepeda. Ketika naik di tingkatan SMP, saya ditanya lagi, "Apa hobimu?" Dan saya selalu menjawabnya dengan membaca. Padahal tidak dengan demikian. Saya belum mencintai membaca, namun pada saat SMP saya menyukai kegiatan mendengarkan. Dulu setiap pulang sekolah ada acara TV, yaitu MTV Musik, yang selalu menampilkan video klip lagu barat terbaru seperti miliknya Linkin Park, yaitu What I've Done, terus New Divide, Girlfriend dari Avril, dan sebagainya. Saya menonton dan mendengarkan lagu untuk menemani makan siang saya karena pulang sekolah saya adalah jam 1 dan acaranya mulai setengah 2. Saya mulai menyukai lagu-lagu ini, namun saya tidak bisa ikut bernyanyi karena tidak tahu liriknya atau tidak bisa mengucapkannya. Saya frustasi dengan itu. Saya sangat ingin bisa menyanyikan lagu-lagu barat, sehingga saudara saya menyarankan untuk mulai mencatat lagu-lagu yang ingin saya nyanyikan. Latihan membaca dan mengucapkan kosakata dengan menggunakan bahasa Inggris, lalu membukanya di kamus. Mulailah saya merespon untuk kegiatan membaca saya dengan membuka kamus. Setiap malam saat libur sekolah, dulu saat saya SMP, ada film barat yang selalu saya nantikan, yaitu Harry Potter. Menurut saya film ini sangat menakjubkan. Film ini menceritakan seorang anak laki-laki yang bernama Harry Potter yang bersekolah di sekolah sihir yang bernama Hogwarts. Dia memiliki dua sahabat, yaitu Hermione Granger dan juga Ron Weasley. Harry Potter ini sangat terkenal di kalangan penyihir-penyihir yang ada, karena orang tuanya yang mampu menghadang sihir jahat dari Lord Voldemort untuk melindungi anaknya, yaitu Harry Potter. Dengan kegigihan dan kerjasama dengan teman-temannya tadi, setiap tahunnya Harry Potter bisa melewati ujian-ujian di Hogwarts. Ini merupakan film imajinasi yang sangat saya kagumi. Karena kesukaan pada film inilah saya mulai mencari informasi apapun mengenai Harry Potter, baik itu di koran, majalah, buku paket bahasa Inggris, lalu mengartikannya dan membaca novelnya. Novel Harry Potter dikarang oleh J.K. Rowling. Saya mulai membaca novel, saya mulai tertarik dengan membaca, dan saya mulai menyukai kegiatan membaca, dimulai dari buku Harry Potter. Ketika di bangku SMA, saya mulai mengeksplor kegiatan membaca saya dengan banyak membaca novel, baik fiksi maupun non-fiksi. Bagi saya, ini merupakan kesenangan di waktu luang karena setelah pulang sekolah, yaitu pukul 13.45, saya tidak ada kegiatan yang berarti, sehingga saya memanfaatkan waktu untuk membaca novel dan komik. Nah, nanti komik-komik atau novelnya saya bawa pulang, saya baca sendirian di kamar. Dengan membaca sendirian di kamar, saya bisa lebih fokus dan menikmati alur cerita yang saya baca. Namun ketika saya duduk di bangku kelas 11 dan 12, kegiatan literasi saya mulai menurun karena fokus mengikuti ekstra PMR, terus lomba OSN, dan juga fokus pada ujian nasional. Gejolak membaca lagi ada saat saya duduk di bangku kuliah. Di perpustakaan kampus, saya melihat begitu banyak buku-buku yang tidak ada di SMA. Nah, di kampus ada, seperti novel Harry Potter yang lengkap. Saat ada waktu luang atau jeda di antara dua mata kuliah, saya gunakan ke perpustakaan untuk membaca. Pada masa kuliah, saya mulai tertarik pada genre buku tidak hanya novel, tapi
buku-buku tentang budaya. Contohnya adalah Etos Ramayana, Babatara Jawa, Cerita Pandawa, kerajaan-kerajaan Islam, dan juga sebagainya. Dimulai dari membaca novel Harry Potter, saya menyukai kegiatan membaca. Saya mulai melihat siapa pengarang saat membaca buku. Saya mulai membaca novel-novel karangan Terelie, Mirawi, Dilestari, Sapardi Djoko, atau pengarang-pengarang lain yang dari luar negeri. Hal ini dikarenakan adanya rasa ingin dan butuh untuk membaca buku agar mengimbangi pembicaraan dengan orang lain dan juga keluarga. Secara tidak sadar, ternyata yang membentuk rasa cinta membaca adalah keluarga. Dari orang tua memfasilitasi dengan disediakannya meja dan kursi di kamar. Secara tidak sadar saya akan mengisi meja dan kursi itu dengan buku. Secara tidak sadar saya akan mengisi meja itu dengan buku-buku saya. Mereka juga mengajari bahwa buku yang penting jangan dijual ataupun diloakkan, sehingga saat membutuhkan kembali bukunya saya bisa membukanya kembali. Mereka orang tua saya memiliki almari sendiri, atau kami biasa menyebutnya adalah perpustakaan mini. Orang tua juga membuatkan sendiri almari untuk anak-anaknya atau saya dan saudara, yang desainnya adalah bagian atas selalu diberi space untuk meletakkan buku-buku yang penting. Keluarga saya terdiri dari beberapa background kesukaan, sehingga buku-buku kami atau cerita-cerita kami ketika sharing itu jadi bermacam-macam. Dari orang tua yang suka keagamaan atau menyukai seni, sastra, atau buku-buku yang lainnya. Kami sering sharing ilmu atau pengalaman baru. Dengan sering membaca, secara spontan akan terbentuk cara bicara atau cara menulis yang lebih baik menurut saya. Saya senang pada diri saya karena saya saat ini memiliki jiwa yang senang untuk membaca. Dengan banyak membaca, saya bisa berkomunikasi dengan banyak orang, tidak hanya tentang matematika namun juga tentang seni, sastra, dan juga sebagainya. Kita saling melengkapi atau sambung pembahasan ketika kita berkomunikasi, sehingga kita bisa menambah ilmu baru ketika kita banyak membaca atau berkomunikasi dengan orang lain. Sebagai calon guru, hal yang paling ingin saya lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi sekolah adalah membentuk terlebih dahulu lingkungan kaya literasi. Saya ingin membentuk kelas yang banyak informasi penting yang ditempel di dalam kelas, dan juga disediakannya mading untuk informasi update di tiap kelasnya. Saya ingin menyediakan almari di kelas, meminta anak-anak untuk membawa satu buku dan dikumpulkan di almari tersebut. Hal ini seperti perpustakaan mini di kelas. Dengan menciptakan lingkungan yang ramah dengan membaca, diharapkan siswa mulai terbentuk rasa suka membaca, walaupun itu dari waktu yang luang mereka. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan berikutnya.